inna amana bi rabbina liyaghfira lana khotoyana, yang mengatakan dengan jelas sesungguhnya kami akan beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengimani dan mengampuni dosa-dosa kami. Ya ikhwan fillah fiddin rahman. Kita melihat Al-Quran adalah pedoman kita agar dalam kita beriman, beramal kita tidak keliru. Dalam ayat yang lain Allah menyindir dalam surat Al-A'raf ayat 146. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Al-A'raf ayat 146 dengan kalimat yang indah. Mudah-mudahan sekali lagi ayat ini tidak terkena kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sin masuk dalam fi'il mudhari. Asrif, maka dalam kitab disebut artinya taukid. Makna taukid meyakinkan. Nek sampean delok wong wis ditekuni melihat ini, melihat yakin wong itu, wallahi orang yang kalimat yakin sama wallahi itu apa? Menguatkan biar orang percaya. Nah, di sini Allah menggunakan sin masuk dalam fi'il mudhari bermakna taukid. Maka Allah katakan sa'asrifu, pasti akan aku palingkan, pasti akan aku sesatkan an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi. Siapa saja yang menyombongkan diri di muka bumi dengan tidak ada hak untuk sombong. Menyombongkan diri dengan tidak ada hak untuk sombong. Orang sombong yang seperti apa? Kebanyakan di kampung saya orang sombong dianggap nek mlaku dikek. Dodone diketokne. Bukan itu, Pak. Sombong dalam Islam bukan itu. Maka Allah mengatakan la tamshi fil ardi marah. Janganlah kamu jalan di muka bumi dengan sombong. Sombong itu seperti apa? Diuraikan oleh Allah di dalam ayat surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Maidah Allah menjelaskan pengertian sombong, yaitu di dalam ayat surat Al-Maidah ayat yaitu di bagian 82. Maka ayat katakan yang Allah menyebut yang banyak menjadikan kekeliruan kasihan Banser, kasihan Ansor yang dibubuhi oleh kiai yang cari duit, bukan kiai ilmu yang jujur. Ada kiai yang proyeknya bagaimana dapat duit, aku jual Quran, aku jual santri, itu proyek. Bikin TPQ, bikin pondok, yang penting dapat sumbangan, orang itu bagaimana terserah. Maka diucapkan yang pertama saya dengar dari ulil absor, yang kedua dari beberapa dosen, ketiga tatkala kiai memberikan pengajian. Ayatnya korupsi, Pak. Tak bayangkan nek Al-Quran aja korupsi, kira-kira nek diberi duit kaya apa? Ayat Quran kira-kira kalau uang kelihatan lebih dikorupsi apa? Ayatnya udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kiai di Kauman dibuat ceramah di gereja. Tapi karena kiainya dikenal, kiai rokok cap bumi. Yang kedua, kiai sing seneng bertemu santri ini sampai pondoknya dirusak berkali-kali. Ayat ini dibawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajiddana azadan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda wal ladina asrafu wa la tajiddana aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara. Ini dasar Banser suruh jaga gereja. Maka Densus 99 konjoko gereja pimpinannya oleh duit dasarnya sing didol kayak ini. Ya katakan
Al-Quran Karim menjelaskan dengan terang dalam surat Al-Maidah, la tajiddana, menggunakan lam taukid, sungguh akan kamu dapatkan orang-orang yang paling keras benci dan permusuhan kepada orang Islam adalah orang Yahudi dan orang Muslim. Itu musuhnya Islam. Tetapi yang paling sayang kepada orang Islam, orang-orang yang mengatakan oh inna nasrani, saya ini Nasrani, itu paling sayang dengan orang Islam. Maka karena dia sayang dengan orang Islam, dia saudara kita, marilah kita jaga gereja ini. Buka dalam kitabnya mereka Sulam Taufik. Barang siapa masuk ke gereja mengantar urusan dagang dengan saya kafir, ngobrol, mari karena saya mau ke gereja, saya pesan barang ini sama makmum, ngantar dengan gereja, wajib syahadat. Kita pikir, oh pas hari Natal kita nyumbang semongko, kalau hari Cap Gome atau Natalan kita kasih sweet, kata di dalam kitab Sulam Taufik wajib syahadat. Si syahadat beli berarti wajib halal. Nah di sini dia potong. Ada ayatnya yang mengatakan bi andalika bi anna minhum isisina wa rubana wa annahum la yastaqbil. Karena sesungguhnya di sisi mereka ada para padri mereka dan pendeta mereka, orang-orang Nasrani yang tidak menyombongkan diri. Tadi disebut sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardh. Orang-orang yang menyombongkan diri. Di sini juga disebut menyombongkan diri. Siapa? Padri dan pendeta yang tidak menyombongkan diri. Yang mereka adalah cinta kepada orang Islam. Di sini dijawab dalam ayat Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tarra a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Apabila mendengar apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kita apa? Quran. Kalau itu pendetanya dan padrinya mendengar dibacakan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, ar-ra'in, sungguh kamu akan melihat air mata mereka bercucuran menangis. Dan kira-kira kalau di belakang sini ada pendeta bacakan Quran, nangis enggak? Orang Kristennya bacakan Quran, nangis enggak? Kenapa menangis? Ar-rafu minal haq, dan dia tahu Al-Quran benar. Ini yang dikatakan padri dan pendeta yang tidak sombong, orang Nasrani yang tidak sombong. Nah sekarang ada enggak? Kok masih dibilang itu kan Al-Quran, jangan dicolok. PKI dulu bilang wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat jangan sholat. Nah ini sekarang beda lagi kayaknya. Yang paling sayang orang Kristen, dia potong. Padahal orang pendetanya mengatakan ya guluna Rabbana amana faktubna ma'al syahidin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepada Al-Quran dan kepada Rasul yang membawa Al-Quran. Faktubna, dan tulislah ya Allah, kami menjadi orang yang menyaksikan kebenaran Rasulnya. Nah kira-kira orang Kristen sekarang baca Al-Quran meyakini kebenaran Al-Quran? Nah tidak cocok dalam ayat itu, keliru penyampaiannya. Maka dalam surat ini Allah katakan ciri-ciri orang yang menyombongkan diri. Mudah-mudahan anak dan anak tidak benar. Yang pertama cirinya Allah katakan wa in yaraw kulla ayatin la yu'minuna. Jika ditunjukkan tanda-tandanya Allah, baik Al-Quran ataupun ayat kauniyah, maka dia tidak akan beriman dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan dalam hadis qudsi, tanda orang mati syahid, jenazahnya bawang. Tanda orang mati syahid, maka ditekuk-tekuk badannya, tidak akan ini, karena orang mati syahid hidup yang diabadikan di dalam surat Al-Imran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Apakah itu
antum ngira orang yang mati di jalan Allah itu mati, dia hidup di sisi Allah dan Allah memberikan rezeki. Ciri orang yang mati syahid tadi diberikan oleh Allah senyum. Begitu datang tunjukkan gambar tulisan Allah di langit. Orang-orang yang menyembuhkan, orang-orang yang diberi oleh Allah, mengaku Islam, mengaku dari kantor MUI ataupun pesantren ataupun mana, yang diberi hijab mastur, dinding tulisan. Dia akan mengatakan itu tulisannya jin. Nah sekarang coba lihat, kiai mati, habib mati, ustadz mati, antum sebelum dikubur bilang stop, ada apa? Mau tak lihat tangannya buat ini di sana, kakinya ditepuk-tepuk di sana. Kalau benar yang ditembak polisi teroris, Anda datang lihat tangannya dibuka di sana. Kalau bisa Anda syahid. Ini yang sampai sekarang diakali oleh polisi, gimana menghilangkan ini belum bisa. Allah dilawan tidak bisa. Ini diberikan tanda-tanda yang seperti ini. Kalau orang yang diberikan hijabul masbur, maka dinding yang tidak nampak, maka dia akan menolak tanda kesyahidan, tanda aulia Allah, dan ditunjukkan ayat Al-Quran yang tidak cocok di Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak cocok diberlakukan syariat Islam. Pernah dengar? Ya, yang mengatakan demikian sampai harus berdoa dalam mereka. Kalau bilang belum pas di Indonesia, sampean sholat dengan mereka hukumnya haram. Karena apa? Dia telah menuduh bangsa Indonesia didolimi oleh Allah. Bangsa Indonesia yang Islam wajib tidak dalam syariat Islam. Apa syariat Islam itu orang Arab? Orang Semarang wajib tidak dalam syariat. Lah kalau antum wajib dikatakan tidak cocok di Indonesia, apa kira-kira kiainya lebih tahu daripada Allah? Wong kiainya suruh nyiptakan jenggot itu satu nggak bisa. Nggak bisa. Yang menciptakan Allah, Allah menciptakan manusia, tahu apa kebutuhan. Maka berkali-kali saya tanya, kalau umpama kebetulan ini apa namanya handicap ini kalau rusak, inti servisnya kemana? Ke tempat tukang las ataupun servis handicap? Kalau inti bawa ke tempatnya tukang tempe ataupun ke tempatnya handicap, ke tempat tukang las, kira-kira bisa diperbaiki nggak? Handicap rusak, bawa tempatnya tukang bikin tempe atau tukang las, Pak, handicap saya rusak, tolong servis. Kira-kira jadinya apa? Nah ini sekarang ini Allah yang menciptakan tahu bisa, yang tidak menciptakan mengatakan tidak bisa, dengan di alasan tidak cocok di Indonesia. Satu lagi kita buka dalam ayat itu yang sering kita keliru dan tidak melakukan dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nur yang hampir semua para ikhwan tidak mau mengamalkan perkara-perkara dalam surat An-Nur tersebut. Dalam surat An-Nur ayat 62. Dalam surat An-Nur ayat 62 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan terang. An-Nur 62. Kita sering di dalam kita melaksanakan satu acara apapun ataupun dalam kita memberikan satu gambaran apapun, kadang-kadang ada orang mukmin yang dia meminta satu keizinan untuk dia ada keperluan. Seperti contoh, antum dalam sedang rapat mau mengadakan urusan Islam, baik penentuan benda, baik penentuan jihad, baik penentuan hukum, sedang dalam rapat. Satu orang di pulang umi sakit, kan minta izin di dalam